Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan kuliah psikologi pendidikan tentang perkembangan bahasa. Dalam perkembangan kognitif Vygotsky sebelumnya, kalian tentu masih ingat asumsi Vygotsky yang salah satu menyebutkan bahwa kemampuan kognitif itu diperantarai oleh kata, bahasa, dan bentuk wacana yang berfungsi sebagai psychological tool, jadi sebagai perangkat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental anak. Bahasa itu adalah alat yang penting ya. Jadi bahasa digunakan oleh anak-anak awal atau early childhood itu untuk membantu mereka mempermudah aktivitas mereka dan memecahkan masalahnya. Ingat konsep egocentric speech. Itu berbeda antara Piaget dengan Vygotsky. Vygotsky meyakini bahwa anak-anak menggunakan bahasa itu bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk memanipulasi aktivitas yang bisa berupa merencanakan, memonitor perilaku mereka dengan caranya sendiri. Di slide sebelumnya itu di perkembangan kognitif Vygotsky bagaimana bahasa, perkembangan bahasa anak itu merupakan tools, merupakan suatu alat yang bisa membantu anak untuk melakukan aktivitasnya, baik juga untuk penyelesaian masalahnya. Nah, kemudian Vygotsky meyakini juga bahwa bahasa dan pikiran itu awalnya berkembang sendiri-sendiri, lalu kemudian terjadi kombinasi dan penggabungan antara perkembangan bahasa dan perkembangan pikirannya sendiri. Nah, hal yang penting lainnya dari asumsi Vygotsky bahwa semua fungsi mental, fungsi psikologis itu punya asal-usul sosial atau eksternal. Yang hal ini nanti yang akan kita elaborasi ya. Nah, anak-anak juga itu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain itu sebelum mereka bisa fokus ke dalam pemikiran sendiri. Jadi maksudnya bahasa didapat dari peristiwa eksternal itu adalah misalnya dengan meniru ucapan orang dewasa, tapi dia sendiri itu tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Itu yang dimaksud dengan bahasa bersumber dari eksternal. Nah, selanjutnya ini ada inner speech. Pada Piaget itu disebut dengan egocentric speech. Mengapa disebut begitu? Piaget mengatakan bahwa egocentric speech itu merupakan pembicaraan yang memang bersifat egosentrisme dan immature, artinya ciri tidak dewasa seperti itu. Nah, namun pada Vygotsky inner speech ini atau juga disebut dengan private speech, pembicaraan batin ya, pembicaraan privat itu merupakan sebuah tools, alat penting, sebuah media bagi perkembangan bahasa dan juga perkembangan pemikiran selama masa anak-anak seperti itu. Nah, inner speech itu apa sebenarnya? Inner speech itu sendiri, Vygotsky dalam Mind and Society itu dia melihat bahwa dia awalnya itu melihat riset Kohler ya 1925 bahwa satu-satunya alat psikologis yang penting itu adalah speech, perkataan. Nah, kemudian apa itu inner speech ya? Nah, inner speech ini merupakan sebuah mekanisme yang ditekankan oleh Vygotsky untuk mengubah pengetahuan bersama menjadi pengetahuan diri anak tersebut ya. Nah, inner speech ini sepertinya anak ngomong sendiri, fenomena anak ngomong sendiri ya. Dia meniru perkataan orang, kemudian dia dalam menyelesaikan sebuah masalah, misalnya dalam sebuah permainan, dia mencari sebuah kelereng warna merah. Dia sering ngomong, mana sih yang warna merah? Aduh, kok nggak ketemu ya? Nah, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan inner speech yang diverbalkan.
apa yang ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya, itu dia verbalkan. Itu yang disebut dengan inner speech. Ya. Nah, inner speech ini itu penting menurut Vygotsky. Ya. Nah, ini salah satu komponen teori dia yang juga harus kalian ketahui. Ya. Nah, selanjutnya ada periode transisi, ya. Ini masih bahasa dan pemikiran topiknya. Periode transisi itu maksudnya peralihan atau transformasi dari pembicaraan eksternal ketika dia mendengar orang, kemudian itu menjadi pembicaraan yang dimengerti dirinya sendiri. Jadi dia bisa menggunakan bahasa yang awalnya dia mendengar dari luar. Ya. Itu disebut dengan periode transisi dari pembicaraan eksternal ke pembicaraan internal atau inner speech tadi. Ya. Itu terjadi antara 3 sampai 7 tahun. Ya. Jadi kadang-kadang masih inner speech ini masih diverbalkan. Artinya dia sering ngoceh sendiri, ngomong sendiri ketika misalnya ada suatu kendala. Misalnya pengen mengambil, dicontoh buku Vygotsky sendiri di Mind and Society itu dicontohkan ketika anak ingin mengambil permen, ya, itu di atas lemari. Kemudian alat bantunya berupa tongkat itu nggak nyampe. Nah, ketika tongkat itu nggak sampai, anak itu melakukan inner speech. Artinya dia ngoceh sendiri, lah kok nggak sampai, saya harus bagaimana. Jadi problem solvingnya dia akhirnya dia mengambil kursi gitu. Mungkin saya harus ngambil kursi katanya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana mekanisme inner speech itu bekerja, itu biasanya ketika anak merasa kesulitan. Nah, tapi masih untuk anak di bawah 7 tahun itu biasanya masih diverbalkan kan. Nah, tapi beberapa juga anak sudah tidak memverbalkan lagi. Artinya mereka melakukan inner speech tapi ya tidak diverbalkan. Kalau bahasa sehari-hari kita seperti kayak ngomong dalam hati, seperti itu. Nah, itu yang fungsi inner speech dalam teori Vygotsky. Nah, kemudian ketika internalisasi inner speech ini terjadi, ya, nah kemudian itu menjadi pemikiran mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka lakukan. Itu biasanya dimulai dari inner speech seperti itu. Pada orang dewasa pun ada sebenarnya, seperti bergumam dalam hati seperti itu. Itu masih ada. Nah, berikut di bawah ini saya sajikan bagaimana dari bahasa eksternal itu menjadi suatu pemikiran, satu hal yang dipikirkan oleh anak. Nah, ini ringkasan mekanismenya, bisa dilihat pada bagan. Kesimpulan menariknya bahwa anak yang lebih banyak menggunakan inner speech ini itu akan lebih kompeten secara sosial ketimbang mereka yang tidak. Kan ada proses psikis, ada proses mental, dia mengolah kemudian bagaimana mempersepsi lingkungan sekitarnya. Inner speech itu merupakan medium dia untuk menyelesaikan masalah, untuk beradaptasi dengan kondisi-kondisi eksternal yang berada di depan dirinya gitu. Apa yang sedang dia hadapi. Nah, inner speech ini mengolah, mencari solusi, memonitor, kemudian sampai memanipulasi tindakan dan lain-lain. Jadi inner speech itu merupakan suatu medium kalau dalam perspektifnya Vygotsky, tools sekaligus dia results, ya. Tools and result begitu ya. Jadi dia bisa dianggap sebagai medium, bisa juga sebagai hasil perkembangannya. Seperti itu. Ada dua sisi. Dia medium sekaligus tujuan gitu. Demikian untuk perkembangan bahasa, terutama topik inner speech ya. Di bagian 2 nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.